Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Rafleji Permana dari Paralel 2 NPM 0049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang energi sistem, strength, and conditioning esensial. Ini dimulai dari slide 2 karena takutnya kalau dari slide 1, oke, ini termalah copyright ya. Eh, Materi ini tuh diambil dari apa namanya link YouTube ini di sini guys. Diambil dari link YouTube di sini. Dan di sini saya akan menjabarkan semuanya. Yang pertama tentang pengertian ATP sebagai sumber energi. Tubuh membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas seperti berlari, melompat, mengangkat beban, dan olahraga lainnya. Nah, ATP itu energi. Sumber energi utama yaitu makanan diserap oleh tubuh menjadi nutrisi. Setelah jadi nutrisi itu diubah menjadi ATP atau bisa juga disebut adenosine triphosphate ATP. Energi utama tubuh berasal dari makanan, nutrisi diubah menjadi ATP. ATP adalah mata uang energi tubuh. Kenapa ATP disebut sebagai mata uang energi tubuh? Karena sama-sama disimpan. Kayak uang itu disimpan di dalam dompet ya, dan digunakan saat dibutuhkan. Nah, begitu juga ATP. Di dompet, ATP disimpan di dalam sel otot dan digunakan saat dibutuhkan. Saat tubuh bergerak, ATP menjadi ADP ditambah fosfat dan energi. Energi inilah yang digunakan untuk kontraksi otot. Seperti ini, kontraksi otot. Jumlah ATP sangat terbatas. Nah, ATP itu sangat terbatas ya teman-teman. Karena eh, bisa jadi kayak, apalagi untuk atlet-atlet yang masih baru lah ibarat kata gitu kan. Jangan kan ke diri sendiri deh. Diri sendiri kayak misalnya teman-teman habis makan nih bangun pagi sarapan itu kan kayak eh, mengisi energi. Nah, energi itu diubah menjadi ATP. ATP yang tersimpan di otot sangat sedikit, hanya cukup untuk beberapa detik aktivitas intens. Oleh karena itu, tubuh harus terus memproduksi ATP baru selama aktivitas berlangsung. Nah, tubuh harus memproduksi ATP baru agar energi selalu tersedia. Selanjutnya, tiga sistem energi tubuh. Nah, tubuh kita ini mempunyai tiga sistem energi. Yang pertama, phosphagen system, nama lainnya ATP PCR system, glycolytic system, anaerobik, oxidative system, aerobik. Tubuh memiliki tiga sistem utama untuk menghasilkan ATP. Energi ini digunakan untuk semua aktivitas tubuh. Yang pertama di sini kan ada ATP PCR, phosphagen system. Sangat cepat menghasilkan ATP. Tenaga sangat besar, durasi sangat pendek. Contoh aktivitas sprint, angkat beban maksimal, lompat jauh, lempar lebih teluk. Nah, jadi ATP PCR ini itu tuh sistemnya tuh seperti ledakan energi dalam tubuh ya teman-teman. Ledakan energi dalam tubuh seperti kalau misalnya kita mau sprint lagi ancang-ancang, seperti persiapan, siap, ya gitu kan. Nah, itu kan pasti nanti tubuh tuh mengalami ledakan pas di mulai sprintnya itu awalan sprint. Pasti itu apa sih namanya menghasilkan sistem energinya yang dipakai itu ATP PCR. Tenaganya sangat besar, durasi sangat pendek, 0 sampai 15 detik. Jadi eh, di dalam ledakannya itu pasti langsung menguras tenaga. Yang kedua adalah glucolytic system, anaerobik, cepat menghasilkan ATP, tenaga sedang sampai tinggi, durasi pendek sedang 30 detik sampai 2 menit. Menghasilkan asam laktat, rasa terbakar. Contoh aktivitas sprint 200 meter sampai 400 meter, tinju, bulat, sky, aktivitas intens 30 sampai 2 menit. Nah,
pada saat awalan sprint itu kan kita menggunakan tubuh kita itu otomatis menggunakan ATP PCR itu. Dan itu tuh hanya ledakan hanya dari 0 sampai 15 detik doang teman-teman. Jadi kayak waktu kita apa tuh namanya sprint ledakan dalam tubuh itu. Nah, seterusnya kalau kita masih masih lari itu otomatis tubuh kita bakalan berganti ke anaerobik, ke sistem anaerobik. Ini untuk sprint 200 meter. Jadi bedanya kalau tadi durasi sangat pendek, nah kalau anaerobik ini durasinya sedang 30 detik sampai 2 menit. Yang ketiga, oksidatif sistem, aerobik sistem, lambat, menghasilkan ATP, tenaga lebih kecil, durasi sangat lama, 2 menit sampai berjam-jam. Sebentar, kita lihat dulu. Itu oh udah sudah merekam. Itu durasi lebih lama. Contoh, lari jarak jauh 5.000 sampai 10.000 maraton, bersepeda jarak jauh, renang jarak jauh, sky lintas alam triathlon. Ternyata masih ngerekam. Saya pikir nggak ngerekam, teman-teman. Bentar, cuma juga. Semua sistem bekerja sama. Ketiga sistem energi tidak bekerja sendiri-sendiri. Kayak tadi nih, oxidative system. Di sini belum saya jelaskan juga ya, aerobic system. Aerobik ini contohnya tuh sistem yang sangat bergantung pada oksigen. Sangat bergantung pada oksigen. Sinyal seperti lari jarak jauh, durasinya sangat lama, 2 menit sampai berjam-jam. Nah, ini mah benar-benar memerlukan oksigen. Beda dari dua yang ini. Kalau dua yang ini itu tidak apa sih namanya tidak memerlukan oksigen. Tapi kalau untuk aerobik di sini tuh dia sangat membutuhkan oksigen. Oksigen. Ketika sistem energi tidak bekerja sendiri-sendiri, semua sistem aktif pada saat yang sama, namun didominasi masing-masing sistem bergantung pada intensitas dan durasi aktif. Nah, dominasi sistem berdasarkan intensitas aktivitas. Nah, ini dia. Sangat tinggi itu makanya ATP PCA. Tinggi itu dominannya itu anaerobik. Nah, kalau misalnya rendah atau sedang, intensitas rendah atau sedang yang bisa dilakukan berjam-jam, itu pasti menggunakan aerobik system. Selanjutnya di sini ada fosfagen sistem ATP PCR, sistem energi tercepat. Fosfagen sistem ATP PCR adalah sistem energi tercepat dalam tubuh. Sistem ini digunakan untuk aktivitas berdurasi sangat pendek dan intensitas maksimal. Fungsinya, sistem tercepat dalam menghasilkan energi digunakan untuk sprint pendek, angkat beban maksimal, lompat, lempar lembing, gerakan eksplosif. Nah, ini dia. Di sini tuh fungsi-fungsinya untuk olahraga yang uh, membutuhkan ledakan energi. Di sprint, angkat beban kan nanti kita pasti uh, menggunakan ledakan juga kan, nggak mungkin angkat beban kayak pelan-pelan itu nggak mungkin kan, lempar lembing. Cara kerja, tubuh menggunakan fosforokreatif fosforokreatin PCR. PCR membantu membentuk ATP baru dengan sangat cepat. Reaksinya ADP ditambah fosfat sama dengan ATP. Ciri-ciri, tidak membutuhkan oksigen, anaerobik, sangat kuat dan cepat habis. Jadi pasti setelah kita uh, mengeluarkan energi ATP PCR ini, tubuh kita tuh langsung bergerak ke uh, arah kelelahan, kelelahan karena sangat cepat habis. Sistem ini hanya mampu berdaya selama 10 sampai 15 detik maksimal untuk aktivitas sprint, angkat beban, misalkan lompat jauh. Misalnya di sini adalah sistem energi tercepat. Selanjutnya,
Power training harus intensitas tinggi. Nah, jika latihan dilakukan santai, tubuh tidak memakai sistem fosfagen atau BPCA, hanya memakai sistem aerobik biasa, intensitas rendah, energi aerobik. Tapi jika latihan power atau eksplosif harus maksimal, sprint, angkat beban, lompat, lempar, gerakan eksplosif, intensitas sangat tinggi memanggil sistem fosfagen atau efisien sistem yang menghasilkan energi tercepat dan paling kuat. Nah, inti pesan di sini, power training sama dengan effort maksimal. Jika tidak maksimal, latihan tidak akan melatih power sejati karena energi yang tepat tidak akan aktif. Simbolannya untuk meningkatkan power daya ledak atau latih dengan intensitas tinggi, usaha maksimal dan fokus penuh. Bentar, poin nggak bisa di. Kreatin dan performa. Kreatin adalah suplemen yang secara alami terdapat dalam tubuh dan juga pada beberapa makanan. Sumber alami itu daging merah, ikan, dan ayam. Kreatin digunakan atlet karena membantu yang pertama meningkatkan cadangan fosfokreatin PCR, cadangan rendah, jadi cadangan meningkat, meningkatkan tenaga eksplosif, kontraksi otot lebih kuat dan cepat saat aktivitas intensitas tinggi. Yang ketiga, mempercepat performa sprint dan power. Waktu sprint lebih cepat, performa power meningkat. Bagaimana kreatin bekerja? Sini. Kreatin meningkatkan cadangan PCR di otot. Saat aktivitas maksimal, PCR akan cepat digunakan untuk membentuk ATP dan ADP plus fosfat. ADP, ADP plus fosfat jadi energi untuk kontraksi otot ATP. Meningkatkan cadangan fosprokreatin PCR, meningkatkan tenaga eksplosif, mempercepat performa sprint dan power. Penting respon. Setiap orang berbeda terhadap konsumsi kreatif. Ada yang merasakan peningkatan signifikan, ada juga yang tidak merasakan perubahan berarti. Nah, jadi setiap manusia itu kan gennya beda-beda. Jadi tubuhnya juga beda-beda. Ada respon baik, ada juga yang responnya buruk. Seperti nah, tidak membaik, bukan buruk tapi tidak membaik. Selanjutnya sistem energi, pemulihan sistem fosfagen atau PCR. 2 sampai 3 menit pemulihan sebagian besar 80 sampai 90%. Kebutuhan pemulihan oksigen dan istirahat. Jadi tubuh kita itu memerlukan oksigen dan istirahat. Hingga 8 menit pulih total 100%. Ini keunggulan atlet aerobik bagus. Atlet aerobik bagus memiliki kapasitas pemulihan lebih cepat. Nah, sedangkan yang kurang itu efisiensinya lebih sedikit. Jadi makanya kadang kita tuh suka bingung, kenapa ya atlet-atlet sepak bola itu stamina-nya tuh gede-gede banget, kenceng banget, stamina tuh banyak banget kelihatannya. Jadi mereka tuh kadang habis berlari tuh mereka kan berjalan ya. Jalan itu kan seperti pemulihan diri untuk mengisi stamina. Entah juga dia langsung minum, sebenarnya pemain bola apalagi dia tidak minum, dia cuma dikumur-kumur doang airnya tuh, kumur langsung dibuang itu untuk memanipulasi otak. Jadi kenapa ya kita tuh mikir kayak atlet itu sistem pemulihannya itu lebih cepat gitu. Itu karena latihannya teman-teman. Latihan dan tubuhnya itu memang udah apa tuh namanya udah terbiasa. Persentase pemulihan 0 sampai 100%. Selanjutnya sistem glikolitik, glikolis anaerobi, bahan bakar. Ini ada sistem-sistemnya ya. Bahan bakar glukosa menjadi glikogen cadangan otot dan hati. Di sini ada prosesnya. Proses glikolisis tanpa oksigen. Karakteristik.
Karakteristiknya anaerobik tanpa O2, O2 itu oksigen, lebih lambat daripada ATP PCR menghasilkan asam laknat. Hasil akhirnya ATP plus asam laknat, efek sampingnya penawaran asam dan kelelahan otot. Nah, jadi kadang kalau misalnya apa namanya kita setelah kita berolahraga tuh tubuh kita tuh pada sakit gitu. Padahal itu ototnya lelah. Ini dia ya karena efek samping ya. Intensitas tinggi, durasi sedang, durasi sekitar 30 sampai 2 menit. Itu aktivitas ya. Kalau yang ini aerobik, anaerobik. Contoh aktivitas boxer, perhatian penting untuk latihan. Selanjutnya, asam laknat dan rasa terbakar. Sistem glukosis bekerja. Ini cara kerjanya teman-teman. Sama ototnya tuh aktivitas intensitas tinggi. Itu otot tuh seperti mengembang itu, mengembang, mengembang, mengendur. Energi cepat tanpa oksigen cukup. Nah, ini sistem caranya. Terbentuk asam laktat dan ion hidrogen meningkat. Hasil samping metabolisme ada akumulasi H dan laknat. Ini terbentuk asam hidrogennya jadi meningkat. Otot menjadi asam, alkalin. pH otot menurun lebih asam. Di sini penyebab rasa panas, pegal dan burning sensation. Terbakar, terbakar otot. Jadi apa itu namanya? Setiap kita menggunakan energi, energi di dalam tubuh kita gitu, kita tuh pasti setelahnya tuh setelah kita melakukan olahraga, jangan olahraga kita cuma berjalan aja kadang langsung capek. Nah itu karena di sini apa itu namanya sistem otot tuh bekerja asam laktat, asam laktat. Memahami ambang laktat, ambang laktat di sini tingkat asam laktat dalam darah. Hmm. Zona aerobik, oksigen cukup, asam laktat rendah. Kalau misalnya zona anaerobik, oksigennya kurang, asam laktatnya bertumpuk. Atlet elit versus atlet pemula. Atlet elit bisa bekerja keras lebih lama tanpa cepat lelah. Kalau atlet pemula cepat lelah, intensitas itu padahal lebih rendah lah. Kalau atlet-atlet yang apa itu namanya baru lah dibuat katanya atlet pemula. Nah di sini tuh zona aerobik itu uh, oksigennya itu cukup asal laktatnya rendah. Dan kalau zona anaerobik oksigennya itu kurang, asam laktatnya menumpuk. Cara melatih sistem glukolitik metode latihannya di sini. Metode latihan inter interval tinggi. Ini interval ya, interval. Interval intensitas tinggi. Lari 200 meter all out. Interval beban maksimal 90-100% intensitas. Durasi pendek. Istirahat yang cukup, meningkatkan pemulihan, rasio, rasio kerja istirahat. Durasinya pendek. Tujuan latihan, melatih toleransi asam laktat, meningkatkan kemampuan kerja intensitas tinggi, lebih kuat dan lebih lama di intensitas tinggi. Nah, toleransi terhadap asam laktat. Contoh program, satu set sprint, satu, 4 set atau 1 set, 4 set ya kayaknya. Iya, 4 set kali 30 detik sprint atau 2 menit istirahat ditambah kayaknya. Contoh beban, 5 set dan 5 rep. Ini contoh latihan nih. Cara melatih sistem glikolitik di dalam tubuh. Cara rutunan untuk latihan di sini. Selanjutnya, pentingnya karbohidrat.
Karbohidrat itu penting karena menjadi sumber glikogen karbohidrat, bahan bakar utama lah latihan intens. Karbohidrat itu makanan ya teman-teman. Jadi kita tuh benar-benar butuh banget makanan. Misalnya seperti kita kalau misalnya mau olahraga, kita nggak makan dulu, yang terjadi apa? Nah ini dia, kekurangan karbohidrat, tenaga menurun, recovery lambat, performa turun. Nah, jadi kalau kita kurang makan, kurang karbohidrat agak menurun, recovery lambat, performa turun. Cara itu gimana sih caranya supaya eh, kita tuh tidak kurang karbohidrat? Nah ini mengisi ulang glikogen, mempercepat pemulihan. Makanan utama itu karbohidrat adalah kunci energi dan pemulihan untuk atlet. Karbohidrat setelah latihan membantu. Contoh pemulihan pas latihan. Habis lari, makan karbohidrat setelah latihan. Sini. Artinya kita tuh sangat butuh karbohidrat untuk melakukan olahraga ya. Jadi kan olahraga kita aktivitas sehari-hari aja itu kita butuh banget karbohidrat. Sistem oksidatif, sistem aerobik. Nah, bahan bakar dan karakteristiknya. Sistem aerobik itu yang tadi ya apa eh, kayak 15 detik sampai 2 menit kalau nggak salah. Itu maksimal ya karakteristik dan bahan bakar di fungsi utamanya. Sistem energi jangka panjang, energinya efisien. ATP plus CO2 plus H2O hasil akhir. Durasi dan contoh aktivitas. Durasi ini 2 menit. Berjam-jam aktivitas berkelanjutan, durasi tanpa batas relatif. Contoh aktivitas lama, maraton, lari, 5 sampai 10 meter ya, lagi jarak jauh. Oh, ini aerobik ini yang 2 menit sampai berjam-jam. Aerobik ini bukan yang 30 detik sampai 2 menit. Itu anaerobik kayaknya. Bahan bakar ya, di sini ada bahan bakar, glikogen dan glukosa. Jadi, makanannya itu seperti roti, sebuah buahan ikan, ikan gitu kan, daging, itu daging ikan. Karakteristiknya itu menggunakan oksigen paling lambat, hasil kompleks paling tahan lama, jumlah energi itu nutrisinya seimbang. Intinya apa ini? Hidrasi. Latihan sistem aerobik, latihan kontinu, kontinu. Durasinya panjang, intensitas rendah dan sedang. Latihan aerobik, jarak interval aerobik. Mana? Jaraknya panjang. Jadi aerobik ini seperti kita kalau misalnya lari sore, kita lari sore itu kan kadang lama tuh kan bisa sampai 2 jam gitu kita lari. Tapi yang nggak cepet-cepet banget, jogging gitu kan. Itu sistemnya itu aerobik. Lanjutnya, cara kerja sistem aerobik, lokasi dan proses seluler. Nih, prosesnya tuh. Ini yang biru-biru itu namanya mitokondria aerobik glukosis. Aerobik glukosis, terus di sini ada distrop, distoplasma glycogen, Krebs cycle, mitokondria. Muter-muter. Bahan bakar utamanya itu di sini ada karbohidrat atau lemak. Nah, karbohidrat itu menjadi mitokondria cara kerja aerobik. Bahan bakar utamanya itu glukosa plus O2, trigliserida. Hasil akhir dan efisiensi. Energi berkelanjutan. Hasil akhir. Hasil akhir. Hasil akhir. Energi berkelanjutan daya tahan.
Selanjutnya ada lemak sebagai sumber energi. Lemak sebagai sumber energi, sistem aerobik juga bisa memakai glukosa, triglycerida dari lemak, ini dari glikogen, ini dari lemak. Sehingga semua makanan akhirnya diproses oleh mitokondria. Ya, mitokondria itu masalah yang biru-biru. Cadangan energi, glikogen terbatas. Cadangan energi lemak jauh lebih besar daripada glikogen. Nah, ini lemak, ini glikogen. Perbedaannya jauh kan sih. Cadangan energi lemak jauh lebih besar daripada glikogen. Contoh aktivitas dan performa ultramaraton di 20 km sampai 500 km. Lemak mendukung performa tanpa batas. Endurance race, misalnya sepeda, jarak jauh. Kondisi penggunaan utama, hasil akhir lemak, intensitas rendah. Ini hasil akhir lemak, olahraga sangat lama nih, energi berkelanjutan. Makanya nih, kadang tuh kita ngeliat atlet lari dan atlet sepeda tuh kurus-kurus banget ya teman-teman. Jadi dia tuh ada ototnya tapi kelihatannya kurus. Dan itu tuh karena mengkonsumsinya itu lemak. Sepeda jarak jauh ya, akhir lemak. Atlet lari dan atlet sepeda tuh kalau bisa teman-teman lihat itu belum kurus-kurus banget. Apalagi atlet, atlet sepeda ya kan, panas-panasan dia. Jadi udah kurus, hitam gitu kan dia tuh. Bener-bener kecil dah. Tangannya tuh bener-bener kecil banget. Beda dari atlet-atlet pada umumnya kan, kayak kalau atlet-atlet voli, sepak bola, itu kan ototnya jadi semua ya, badannya besar ya kan. Apalagi atlet basket. Atlet basket itu ototnya gede banget. Tapi kalau atlet lari itu kecil, mungkin karena dia konsumsi lemak juga. Semua sistem energi bekerja bersamaan ketika sistem tidak pernah benar-benar mati. Konsep kerjasamanya nih. 0 detik waktu aktivitas durasi intensitas berjam-jam. ATP PCR, glukolitik, dan aerobik. Aerobik. Jadi dia tuh apa itu namanya, bekerja sama. Contoh lari 2 km maksimal. Di saat awalan lari, kita tuh memakai itu ATP PCR dominan nih. Lebih dominan nih ATP PCR. Jadi pas kita lagi aba-aba itu kita pakai PCR untuk ledakan dan lalu kita sprint kan. Terus kedua 15 detik sampai 2 menit. Kita tuh di sini menggunakan anaerobik intensitas tinggi. Nah, itu bekerja di 15 detik sampai 2 menit. Baru di ketiganya kalau misalnya kita tuh lari jarak jauh kan baru kita sistem tubuh kita itu berganti ke aerobik, lebih dominan intensitas sedang atau rendah setelah 2 menit dan seterusnya. Semua sistem itu aktif secara bersamaan, kontribusinya relatif berubah. Nah, jadi kalau misalnya kita bermain bola, pada saat baru mulai kan, baru mulai start itu kan, kayak baru mulai peluit dibunyikan, kita tuh kan masih oper-operan masing-masing kan biasa kan. Tapi pada saat kita mengajar bola, pertama itu pasti kita menggunakan sistem ATP PCR. Ini karena kita butuh ledakan kan, apalagi untuk nyeleding. Nah, itu nyeleding itu belum beraktif PCR. Yang kedua, intensitas tinggi. Kalau kita lagi benar-benar mengajar bola, ada dominan ini, eh, kita jogging-jogging santai, kayak misalnya setelah kita mengajar bola atau teman kita mendapatkan bola, baru itu tubuh kita ini di dominan di aerobik. Tapi teman-teman saya di sini lagi sakit sebenarnya, aktif secara bersamaan. Selanjutnya, interval training, siklus energi, sistem interval training dan siklus energi. Sini, sprint, fase anaerobik, intensitas tinggi, sprint maksimal, penggunaan glikogen atau ATP.
cadangan glikolitik laktat bertambah interval continuum. Nah, ini tuh belum berputar-putar teman-teman. Habis kita lari, kita ntar recovery, masa aerobik, intensitas rendah, sedang. Recovery-nya tuh aktif. Pengisian cadangan PCR atau pembukaan laktat aerobik. Oksigennya diperlukan. Karena kita menggunakan oksigen di sini, di fase aerobik. 1 sampai 2 menit, peningkatan toleran di intensitas tinggi, peningkatan toleransi laknat dan VO2 maksimal. Nih, adaptasi olahraga, optimal untuk olahraga, stop and go, peningkatan performa, aerobik dan anaerobik. Nah, ini tuh muter-muter terus. Kita beradaptasi, terus kita sprint kan, fase intensitas tinggi, terus recovery, efektivitas, interval training, interval versus continue. Simpulan utama di video. Nah, jadi berhubung kita tadi materi kita ini ngambil dari video, kan? Jadi di sini kesimpulan utama dalam video tersebut yaitu memahami dan melatih sistem energi sesuai cabang olahraga. Ini kesimpulan utamanya. Setiap olahraga membutuhkan sistem energi berbeda. Atlet harus melatih sistem energi sesuai cabang olahraga. Memahami sistem adalah dasar strength dan conditioning. Contoh penerapan spesifiknya nih, sprint, fokus sistemnya ke fosfagen atau PCR, petinju, fokus itu kombinasi semua sistem. Maraton fokusnya sistem aerobik karena di setiap waktunya juga berbeda-beda ya, bukan membutuhkan energi yang berbeda itu seperti kecuali kayak main bola gitu-gitu lah itu sama kayak petinju atau bola, fokus kombinasi di semua sistem. Ini terakhir jadi ya sekian dari saya. Apabila terkulik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan bila ada yang kurang bisa di searching lagi oleh teman-teman di sini. Karena mungkin ini videonya akan di posting di YouTube, gitu. Baik, sekian saya dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.